Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih telah hadir dalam rapat pada hari ini. Sebelum kita memulaikan, saya meminta sekretaris untuk mencatat kehadiran. Baik. Sebelum masuk ke agenda utama, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Dan agenda kita pada hari ini akan dibacakan oleh sekretaris. Silakan. Baik, yang pertama adalah evaluasi kinerja perusahaan. Laporan dari setiap divisi mengenai pencapaian, kendala, dan solusi. Yang kedua, strategi bisnis yang ke depan. Penyusunan strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, diskusi dan saran, masukan dari para peserta rapat mengenai evaluasi dan strategi bisnis. Yang keempat, kesimpulan dan penutupan. Apakah ada usulan tambahan untuk agenda hari ini? Baik, kita masuk pada agenda yang pertama, yaitu evaluasi kinerja perusahaan. Dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya akan menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan untuk periode bulan Januari. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan perusahaan pada periode ini mencapai 100 juta, meningkat sebesar 10% dibandingkan periode sebelumnya. Kedua, pengeluaran. Total pengeluaran operasional sebesar 50 juta dengan pengeluaran terbesar pada biaya produksi dan pemasaran sebesar 50 juta. Yang ketiga, laba bersih. Laba bersih perusahaan tercatat sebesar 50 juta, mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Rekomendasi. Kami menyarankan untuk mengoptimalkan sistem penarian dan efisiensi biaya pada beberapa sektor. Demikian laporan keuangan dari kami. Mohon tanggapan atau masukan sekarang. Lanjut. Ya, saya akan lanjut laporan divisi pemasaran. Yang pertama, kinerja penjualan. Total penjualan meningkat sebesar 7,5% dengan produk terlaris adalah surya. Yang kedua, strategi pemasaran. Kami telah menjalankan kampanye pemasaran ini melalui media sosial dan iklan digital yang menghasilkan prospek baru. Yang ketiga, tantangan. Persaingan semakin ketat dan kami melihat adanya pergeseran tren pasar yang perlu diantisipasi. Yang keempat, usulan. Untuk meningkatkan penjualan, kami mengusulkan program diskon untuk pelanggan, royal dan strategi pemasaran digital yang lebih agresif. Mohon masukan dari rekan-rekan terkait strategi. Apakah ada tanggapan dari dua laporan tadi yang dibacakan oleh Kepala Divisi Keuangan dan Pemasaran? Jika tidak ada, akan dilanjutkan oleh Kepala Divisi Operasional. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Berikut laporan dari kami divisi operasional. Yang pertama, produksi. Kapasitas produksi berjalan dengan baik, namun ada kendala dalam rantai pasokan yang menyebabkan keterlambatan pada produk gudang garam. Yang kedua, efisiensi kerja. Kami berhasil meningkatkan efisiensi produk sebesar 5%, mengurangi pemborosan bahan baku. Yang ketiga, masalah dan solusi. Kendala utama adalah keterlambatan bahan baku dari pemasok. Kami merekomendasikan mencari alternatif pemasok guna menghindari keterlambatan di masa depan. Kami siap menerima saran atau arahan lebih lanjut dari pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kepala Divisi Operasional. Dan sekarang kita akan mendengarkan laporan dari Kepala Divisi SDM. Selamat siang. Saya akan menyampaikan laporan terkait pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Yang pertama, ada pagi ini kami telah merekrut 12 karyawan baru untuk posisi di setiap divisi yang ada, terlebih di divisi pemasaran. Yang kedua, pelatihan. Kami telah mengadakan program pelatihan bagi karyawan baru dan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan produktivitas pada setiap karyawan. Yang ketiga, ada kendala di beberapa divisi yang melaporkan adanya beban kerja tinggi karena kurangnya tenaga
bekerja di posisi tertentu. Yang terakhir, kami meminta saran kepada rekan-rekan atau pimpinan. Kami juga merekomendasikan evaluasi ulang kebutuhan tenaga kerja agar operasional tetap berjalan optimal. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan bertanya kepada divisi SDM, apakah 15 karyawan baru yang sudah kalian rekrut dapat menutupi kendala perusahaan? Terima kasih atas kesempatan. Saya akan menjelaskan mungkin dari 15 perekrutan karyawan tersebut dengan pelatihan yang ada, dengan beban kendala tenaga kerja yang terlalu tinggi sudah menutupi, karena 15 karyawan tersebut sudah dibagi di tiap-tiap divisi dan juga pengeluhan yang ada, sehingga kami merasa 15 karyawan tersebut cukup untuk menutupi kendala tersebut. Terima kasih. Baik. Oke, kita lanjut ke agenda yang kedua, yaitu strategi bisnis ke depan. Karena berdasarkan evaluasi tadi, kita perlu menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Saya persilakan bagi kepala divisi untuk memaparkan rencana strategis yang telah direncanakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi keuangan. Optimasi arus kas. Mengimplementasikan sistem penagihan otomatis untuk mengurangi keterlambatan pembayaran dari klien. Pengendalian biaya operasional. Melakukan audit rutin untuk mengidentifikasi pengeluaran yang bisa dikurangi tanpa mengorbankan kualitas. Diverifikasi pendapatan. Mencari peluang usaha baru untuk produk tambahan yang bisa meningkatkan pendapatan usaha. Yang kedua, penguatan pemasaran dan penjualan. Pemasaran digital yang lebih agresif, meningkatkan iklan berbayar di media sosial dan Google, berkolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan pasar, memberikan diskon dan cashback untuk pelanggan yang sering membeli, meningkatkan layanan after sales untuk mempertahankan pelanggan. Yang kelima, menargetkan segmen pasar baru atau memperluas ke wilayah yang belum terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari divisi operasional memiliki 3 poin. Yang pertama, menjaga stabilitas pasokan, menjalin kerjasama dengan lebih dari satu pemasok agar tidak terganggu jika ada keterlambatan bahan baku. Yang kedua, investasi dalam teknologi, mengadopsi sistem otomatis dalam produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, evaluasi dalam perbaikan SOP, menganalisis proses produksi untuk menemukan titik lemah dan mengoptimalkan efisiensi. Terima kasih. Baik, berdasarkan apa yang telah kita bicarakan tadi, kita akan menarik kesimpulan. Yang pertama, pada bidang keuangan, kita harus mengoptimalkan arus kas dan mengurangi biaya operasional. Pada pemasaran, kita harus memanfaatkan pemasaran digital, meningkatkan loyalitas pelanggan dan ekspansi pasar. Pada operasional, kita memastikan pasokan agar stabil, meningkatkan efisiensi produk, dan menggunakan teknologi. Juga pada SDM, kita bisa mengembangkan karyawan melalui pelatihan, rekrutmen yang aktif, dan kesejahteraan. Baik, itu saja dari saya. Mungkin dari pimpinan atau rekan-rekan kepala divisi ada masukan atau tanggapan? Mungkin akan dari pimpinan. Oke, mungkin dari saya, rapat hari ini kita dapat menarik kesimpulan dan menyepakati beberapa hal, yaitu di evaluasi kinerja pada divisi keuangan, kan arus kas mengalami kendala akibat keterlambatan pembayaran klien. Namun pengelolaan biaya operasional cukup efisien. Pada divisi pemasaran dan penjualan, kampanye digital berjalan dengan baik, tetapi perlu penguatan dalam pemasaran berbasis influencer dan promosi di e-commerce.
Pada divisi operasional, produksi mengalami hambatan karena keterlambatan bahan baku dari pemasok utama. Dan pada divisi SDM, beban kerja tinggi di beberapa divisi mulai berdampak pada produktivitas karyawan. Yang kedua ada strategi bisnis ke depan. Ringkasan strategi yang disepakati untuk divisi keuangan ada implementasi sistem penagihan otomatis untuk mempercepat pembayaran klien dan menjalin kerjasama dengan vintage atau bank untuk pembiayaan invoice bagi klien. Untuk pemasaran dan penjualan, meningkatkan alokasi anggaran untuk iklan digital dan influencer marketing, dan menggunakan kode promo khusus untuk mengukur efektivitas pemasaran. Untuk divisi operasional, mengamankan pasokan bahan baku dan menambah pemasok cadangan, dan meningkatkan efisiensi produksi dengan forecasting permintaan yang lebih akurat. Dan untuk divisi SDM, mengoptimalkan sistem monitoring kerja untuk memastikan produktivitas tetap stabil dan menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan skill dan kinerja. Apakah ada koreksi atau tambahan sebelum kita tutup? Sejauh ini tidak ada. Masih. Ya, mungkin dari saya sedikit memberikan tambahan. Mungkin untuk menjalankan hasil keputusan yang telah disepakati ini di bagian divisi sumber daya manusia, untuk menyediakan pelatihan pengembangan karyawan mungkin membutuhkan dana yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh para divisi keuangan dan juga pimpinan untuk menyediakan dana untuk pelatihan dan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin saran untuk divisi SDM bisa langsung mengkoordinasikan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pelatihan kepada divisi keuangan, dan divisi keuangan bisa membuat laporan keuangan tersebut dan langsung diteruskan ke saya. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan? So ini pas. Jika tidak ada, saya akan menutup rapat kita pada hari ini. Disampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada rapat kali ini. Semoga keputusan yang kita ambil dapat segera kita jalankan dengan baik. Dengan ini, saya menutup rapat kita pada